Maka kalau hal seperti ini kau hadirkan dalam ibadahmu, engkau hadirkan dalam doamu, engkau hadirkan dalam zikirmu, barulah kita akan merasakan nikmatnya berdoa, nikmatnya berzikir, nikmatnya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin segenap pengurus dan takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin, yang mudah-mudahan kita semua Allah berikan ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqamah, serta mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal salatullah salamullah ala taha Rasulillah salamullah ala yasin habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah titipkan dalam hati kita hati yang disinari dengan kebaikan dan jiwa yang istiqomah dalam amal soleh. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u mukhul ibadati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a'i. Wa qala laisa syai'un akrama Allahi ta'ala minad du'a. Jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a mukhul ibadah. Wa fi riwayatin ad-du'a ruhul ibadah. Baginda Nabi mengatakan bahwa berdoa itu adalah intisari daripada ibadah kita kepada Allah. Bahkan ada juga dalam riwayat yang lain mengatakan
bahwa ad-doa ruhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya daripada ibadah kita kepada Allah. Makanya kita sholat tidak cukup dengan sholat itu saja. Tapi minimal setelah sholat itu lanjutkan dengan doa atau zikir-zikir yang lain. Jangan setelah kita selesai sholat kemudian kita pergi. Maka minimal di situ ada doa yang kita panjatkan kepada Allah agar nampak ruh daripada ibadah yang kita lakukan. Hingga Nabi mengatakan bahwa intisari daripada ibadah itu adalah doa. Karena hakikat dari semua ibadah yang kita lakukan itu semua hakikatnya adalah doa. Coba kita lihat sholat. Sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, tidak ada satupun gerakan di dalam sholat yang tidak bernilai doa kepada Allah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah. Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal. Semuanya doa. Fatihah. Fatihah itu doa. Bahkan jamaah rahimakumullah, Nabi mengajarkan kepada kita, kalaupun misalkan dalam hidup kita tidak bisa membaca doa yang panjang-panjang, cukup doanya Al-Fatihah saja. Cukup dengan suratul Fatihah. Dan kita jangan remehkan orang yang berdoa dengan membaca Fatihah. Karena sesungguhnya itulah inti dari doa itu. Yakni pada suratul Fatihah. Kenapa Fatihah itu disebut intisari daripada doa kepada Allah? Karena semua isi Al-Quran itu ada dalam suratul Fatihah. Hingga pantas dalam solat kita, solat 5 waktu, Fatihah itu menjadi salah satu bagian daripada rukun-rukun solat. Karena apa? Karena dalam suratul Fatihah tergabung semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hingga pahala orang yang membaca suratul Fatihah dalam solatnya itu sama dengan mereka membaca 30 juz Al-Quran. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Fatihahnya itu bisa dimaknai juga dengan hatinya. Dendek baca Fatihah doang lagu atin tenggelamang. Nah, jadi Fatihah yang dibaca ya itu bisa disifati dengan hatinya, barulah masuk Fatihah itu mewakili daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, dikatakan bahwa intisari daripada ibadah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, telah dikatakan bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangkaian ibadah kita adalah mesti diiringi dengan adab, mesti diiringi dengan akhlak. Apapun itu jamaah, mesti akhlak itu lebih utama daripada yang lain. Kita ngaji, nuntut ilmu, kalau tidak dengan akhlak, ilmu tidak akan bisa datang. Sila misalkan dak ada pinter ngaji pelungguh lagu telek meja niki udah toko lek julun tiang. Udah be, ara akhlak apa ndek? Nah, kira-kira lamun sida toko lek meja niki tekembe si pakaling. Nah, ndek tegur, terjagur sudah. Nah, kenapa demikian? Ternyata akhlak itu adalah intisari daripada ilmu juga. Karena kalau orang yang berilmu namun tidak memiliki akhlak, itu lebih bahaya daripada orang bodoh yang berakhlak. Kenapa? Orang berilmu yang tidak memiliki akhlak
dengan ilmunya yang akan menghancurkan dia lebih parah daripada orang bodoh. Makanya seseorang yang memiliki ilmu itu mesti didasari dengan akhlak yang baik. Karena akhlak itulah merupakan kesucian kita. Coba bagi kembar sila. Ada tidak tukang pandi mayit lek bagi kembar niki wah selesai sarjana? Ada? Tidak ada kan? Ada tidak orang yang sering mengkafani jenazah lek bagi kembar niki wah selesai S2? S apa doang? S mambo, S teler, SD, SMP, SMA, S telu. Nah, kan hakikinya tidak ada orang yang dipakai di masyarakat ini yang mungkin secara akademik sangat kurang. Tapi kenapa bisa dipercaya, kenapa bisa dipakai, kenapa dibutuhkan, kenapa mereka dicari? Jawabannya satu, sedikit ilmunya tapi bagus akhlaknya. Betul? Iya. Ilmunya sedikit tapi akhlaknya bagus. Diangkatlah derajatnya oleh Allah. Orang yang punya ilmu tinggi namun akhlaknya tidak ada, adabnya tidak ada, itu percuma. Makanya Nabi katakan man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang-orang yang rendah hati, Allah yang angkat derajat mereka. Makanya para ulama, orang yang bersih hatinya itu mereka rendah, karena hakikatnya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih tinggi, maka hakikatnya tidak ada kelebihan apa-apa yang mereka punya. Terlebih lagi apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, nenek mantai demang kak. Nah misal kita punya ilmu, kita punya amal, ilmu dan amal kita nih ada. Tiap hari sholat 5 waktu, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, amin. Nah, namun dikala kita bertemu bersama dengan orang yang lebih tinggi kesolihannya, orang yang lebih tinggi alimnya, orang yang lebih mulia ilmunya, maka tidak berguna ilmu kita, seolah-olah tidak nampak sedikit pun kelebihan yang kita punya di hadapan mereka. Sila. Mungkin pelungguh ketika bersama dengan tiang pelungguh mungkin merasa jauh lebih rendah daripada tiang mungkin. Tapi saya pun ketika berhadapan sudah bertemu dengan guru saya juga tidak ada apa-apanya di depan mereka. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita kalau berdoa itu jamaah rahimakumullah, fokuskan hati menuju Tuhan. Karena kesempatan berdoa kali ini tidak sama dengan hari esok. Makanya kan Sayyidina Ali, ya, beliau ditanya setiap beliau akan mulai sholat, Sayyidina Ali itu kalau berwudu gemetar dia berwudu. Merah wajahnya. Kayak orang ketakutan. Hingga sahabat bertanya, wahai Ali, kenapa saat engkau berwudu bergetar tubuhmu dan memerah wajahmu? Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku tidak gemetar? Bagaimana wajahku tidak akan merah? Karena setelah aku berwudu, aku akan bertemu Tuhan yang menghidupkan dan mematikanku. Setelah berwudu ini aku akan menghadap kepada Tuhan yang kepadanya lah kehidupan akhiratku.
Hanya Dia yang tahu apakah terminal akhirku, apakah syurga atau neraka. Bagaimana aku tidak gemetar? Karena aku akan ketemu setelah wuduku berjumpa dengan Tuhan yang apapun segala dosa yang aku lakukan, Dia tahu segala-galanya. Tak ada yang aku tutupi di hadapannya. Bagaimana aku tidak gemetar akan ketemu Allah dalam solatku? Ada pelungguh marak niki, Bu. Legar sida waktu duduk atau nyerepek. Hei. Kira-kira gemetar waktu duduk? Ndek? Oh, pada teman. La ilaha illallah. Nah, begitu Sayyidina Ali, saking takutnya kepada Allah Subhanahu, berwudu pun gemetar, salat pun gemetar. Kenapa? Karena bisa jadi salatku hari ini adalah salat yang terakhir. Doaku hari ini adalah doa yang terakhir, karena tidak ada jaminan dari Allah kapan kita akan mati. Makanya tadi yang sampaikan di Karangrundun di Bertais, Hatim Al-Asam itu kalau dia sholat, jamaah, kalau dia sholat, kata Hatim Al-Asam, ketika aku akan sholat, aku jadikan Ka'bah itu seolah-olah berada di antara kedua mataku. Di keningku ini, antara mata kiri dan mata kanan, aku taruh Ka'bah itu di sini. Dan di bawah telapak kakiku, seolah-olah aku menaruh disitulah sirat, jembatan yang akan aku lewati nanti di akhirat. Berapa panjangnya sirat itu Bapak Ibu? Perjalanan kasafari alfisanatin fid dunya, seperti perjalanan 1000 tahun kita hidup di atas dunia. Ya Allah, berarti kalau usia kita 70 tahun masih belum seberapa banding dengan perjalanan kita menuju Siratal Mustaqim. Andaikan kalau umur kita antara 60 dengan 70 tahun, Ibu, malam niki ada pelungguh berumur 60 tahun? 60, ada? Iya, kalau target umur umat Nabi kan 60 dengan 70. Berarti kalau malam niki ada pelungguh yang hadir ini berumur 60 tahun, berarti jatah hidup masih lumayan, tinggal 2 kali pilkada. Asih 2 kali pemilihan wali kota, Bu, tenang, Bu. Bagaimana kalau malam ini kita berumur, ada di antara kita yang hadir berumur 69 tahun 11 bulan 20 hari. Kalau 70 tahun jatah kareng pira jeluh? 69 tahun 11 bulan 20 hari. Berarti jatah hidup tinggal 20 hari. Nah, Denik dengar engkat dokter, wah Ibu. Apa tebalak kelor bay? Karing 20 jeluh. Ya Allah. Jadi Hatim Al-Asam menjadikan di bawah telapak kakiku seolah-olah aku berjalan di atas sirat dalam sholatku. Panjangnya 1000 tahun dunia, lebarnya 1 helai rambut terpecah lagi menjadi 7. Ya Allah, bau sida kita Ibu. Bu, kacamata doang sekat bau begitu. Ini 1 helai rambut terpecah lagi menjadi 7, tergantung amaliyah kita. Begitu yang akan dilewati, seolah-olah aku berdiri di atas sirat, kata Hatim Al-Asam dalam sholatku. Di samping kananku seolah-olah ada syurga, di samping kiriku adalah neraka. Di belakangku yang sholat adalah malaikat maut yang akan langsung mencabut nyawaku, dan di hadapanku yang sholat, aku ibaratkan disitulah aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sudah seperti ini bayangan dalam solatnya, bayangan dalam doanya, bayangan dalam ibadahnya, apakah sempat ibu-ibu yang pikiran PKH? Apakah sempat bapak-bapak akan memikirkan tentang hasil usaha? Tidak sempat. Kenapa? Kiri kita neraka, bawahnya sirat, depannya Ka'bah, belakangnya malaikat maut. Kalau kita terpental sedikit, na'udzubillahi min zalik. Maka kalau hal seperti ini kau hadirkan dalam ibadahmu, engkau hadirkan dalam doamu, engkau hadirkan dalam zikirmu, barulah kita akan merasakan nikmatnya berdoa, nikmatnya berzikir, nikmatnya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada berdoa. Makanya kan kita Islam ini ya, setiap rangkaian dalam agama kita semuanya ada doanya. Tidur ada doanya enggak, Bu? Bangun tidur ada. Masuk kamar mandi kaki kiri apa kanan? Kiri. Kalau keluar kamar mandi kanan, ada doanya? Ada. Bayangkan Islam ini luar biasa. Makan ada doanya. Coba apa doa makan, Ibu? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Ada orang bertanya, apa hubungannya antara doa makan dengan api neraka? Kan Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami, bima razaqtana, dari rizki yang engkau berikan kepada kami, waqina azabannar, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Apa hubungan antara makan dengan neraka? Mohon maaf, kalau orang yang makan tanpa didahului dengan doa, doa itu minta izin kepada Allah. Kalau makan dan minum tidak diawali dengan doa, maka bisa saja dari makanan minuman yang masuk ke dalam perut ini menjadi sangu untuk kita berbuat salah kepada Allah. Bisa saja menjadi sangu orang berbuat dosa, na'udzubillah. Tapi kalau makan dan minum diawali dengan doa, maka semua orang yang berjasa dengan makanan dan minuman itu pun mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Contoh, dalam sepiring nasi, kira-kira ada berapa biji nasi sepiring nih, Bu? Nah, angka bareh lamun dulu dihitung seke-seke. Kita tidak tahu ada berapa biji, tapi yang jelas pengorbanan sehingga bisa terjadi satu piring nasi itu luar biasa. Pira bulan tetalat padi ampun bau panen? 3 bulan. 3 ya? Ya. Bayangkan, sebelum ditanam, apa yang terjadi? Ngampar. Setelah ngampar, pembibitan, barulah pembajakan, nenggala. Setelah dibajak, apa lagi? Nowong, nanem. Setelah nanam apa lagi? Berabo. Setelah rabo apa lagi? Semprot. Setelah semprot, ngomes. Setelah terus panjang perjalanannya. Udah berisi, apakah langsung dipanen? Tidak. Ulah desiok kedit. Udah gitu selesai dipanen, apakah bisa langsung jadi beras?
Tidak. Jemur dulu, heler dulu. Panjang perjalanannya. Udah jadi beras, apakah bisa langsung jadi nasi? Tidak, panjang perjalanannya. Artinya, semua rangkaian perjalanan hingga dia bisa tersaji dalam satu piring nasi, orang yang bajaknya, orang yang pembibitannya, orang yang nanemnya, orang yang nyemprotnya, orang yang pupuknya, orang yang panennya, orang yang ngelernya pun dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika satu piring nasi diawali dengan doa. Maka itulah yang menjadi semangat dalam ibadah kepada Allah dalam diri kita. Karena diawali dengan doa. Apapun, tidur berawal dari doa. Berhubungan suami istri dengan doa. Ya ampun soleh anak, berdoa dulu, ampun berdoa. Doa dulu. Agak arak jamaah ya tiang nih. Makanya orang itu baru dapat anak yang soleh berdoa dulu sebelum mulai. Terus apa nih jamaah? Tuan guru berarti anak setelah non dia nah berdoa non dia wah ina amal. Ya, karena segala sesuatu itu dimulai dari doa. Nah makanya Nabi ajarkan kita, tidak ada satu perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan berdoa. Nah, wa qala innal abda la yukhti'uhu minad du'a ihda thalath. Seseorang hamba yang mengawali semua pekerjaannya dengan doa, maka mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu daripada 3 hal. Nah, kalau kita mengawali sesuatu dengan doa. Makanya kalau kita ketemu sama orang soleh, nggih, lamun tersalam jok dengan alim soleh, pasti didoakan kita. Pasti kita didoain. Minimal mudah-mudahan sehat, nggih. Itu sudah doa. Mudah-mudahan taat, berkah rizki, hidup rukun, panjang umur, itu doa. Makanya tiang dikala ketemu sama guru-guru tiang, dimanapun, mau saat umroh, ketemu di Madinah, ketemu di Mekah, kalau ketemu sama masyaikh, pasti yang disampaikan ke kita itu adalah doa. Makanya saling doa, tandangan ibu. Karena kalau orang yang mendoakan saudaranya, sebelum doa itu diijabah oleh Allah, maka Allah langsung berkata kepada mereka, walaka misla dzalik, untukmu seperti apa yang kamu doakan. Itu hebatnya. Misalkan pelungguh mendoakan tiang, sebelum doa pelungguh dikabul oleh Allah, Allah sudah berfirman, untukmu seperti apa yang kamu doakan. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita mendoakan keburukan kepada saudara kita, keburukan itu terlebih dulu kembali kepada kita. Coba lihat Rasulullah, meskipun dihina, dicaci, dimusuhi, orang yang melempar beliau dengan air comberan, tiba-tiba sakit, Rasulullah yang pertama kali menjenguknya. Dan Rasulullah mendoakannya. Hakikinya, apa yang dicari oleh baginda Nabi, orang yang memusuhinya didoakan kebaikan. Minimal, kebaikan itu kembali untuk kita yang berdoa. Lamun ida ibu, lamun dedait dengan musuh de sakit mana? Kira-kira mele de lalu jangan, bu, mele si de juang buah-buahan. Kira-kira apa sih de berdoa? Anpal roni.
La ilaha illallah. Hati-hati, nggih. Jadi doa baik kembali untuk kita. Doa tidak baik juga kembali untuk kita. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yukhti'uhu minad du'a, tidaklah mereka akan diberikan oleh Allah dari doa yang mereka sampaikan ihda thalas, kecuali salah satu di antara yang tiga. Mana? Imma zambun yughfarulah, apakah dosa-dosa mereka diampun oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa dikabul ataukah tidak doa-doa kita, itu dosa kita sudah terampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Makanya kalau para kekasih Allah, para ulama, para aulia itu, mereka tidak pernah menuntut doanya dikabulkan. Tidak pernah dia maksa Allah untuk kabulkan doa. Kalau kita kan berdoa, kita minta, kita suruh Allah lagi ngabulin. Ya Allah, aku minta ini ya Allah. Ya Allah, hamba mohon ini ya Rabb. Ya Allah, aku ingin bangun rumah ya Allah, tapi uangnya belum ada. Berikan uang itu ya Allah yang banyak banget ya Allah. Ya Allah, belum lagi hamba mau umroh ya Allah. Belum lagi ipar saya ngengos-ngengos. Ya Allah, kasih ya Allah. Udah begitu, ya Allah, aku mohon kabulkan ya Allah ya. Ya Allah, kita paksa Allah. Tapi kalau teknis doanya Nabi SAW, doa itu yang penting disampaikan ke Allah, perkara pengabulan doa Allah yang atur. Karena kita berdoa lebih banyak kita yang mengatur Tuhan. Betul tidak? Wah, hitang endeng, hitang dia tetap sabar malik. Ya Allah please, ya Allah arwan, gama. Dendek ngonek-ngonek lalu. Kan di sini rusak kita. Berdoa kepada Allah, jangan tuntut pengabulan doa. Kenapa? Karena kalau doa-doamu sudah dikabul oleh Allah di dunia, di akhirat tak ada yang engkau dapatkan. Akan tetapi kalau doa-doa itu tidak dikabul oleh Allah di dunia, maka di akhirat Allah keluarkan semua doa yang sudah tersimpan sejak kita di dunia. Padahal lamun hidup di dunia niki kan tidak seberapa kita hidup. Paling cuman sampai 70 tahun, itu pun kalau dikasih bonus sama Allah. Bu, kira-kira hidup kita ini lebih panjang mana di dunia sama akhirat? Hah? Lebih panjang di akhirat. Nah, terus sangu yang kita persiapkan kira-kira lebih banyak sangu dunia apa sangu akhirat? Hah? Sangu dunia. Pakaian kita ya Allah selemari ndek nebuek sina kadu. Ibu, pira jaga gamis oleh lemari. Agak selemari no pira isin. Arak 5 kira-kira. Lebih. Wah, ada sedekahang. Kamu. Ya Allah. Kalau Rasulullah setiap ada baju baru, baju lama pasti disedekahin. Karena pasti kurang saat untuk saya bisa pakai. Maka sedekahin yang lama. Tiang endah lamun narak ruan ponok-ponok lemari ngomeh umin le balik. Kaluwe ruan pakaian ni. Sedekahang apa? Oh alhamdulillah. Syukur lamun tau papuk nina temarak menu kan? Ni lamun na periki kelaluk papuk nina selapu sini hitung endah. Muka dik-dik paket. COD. Terus tidak disedekahin kan? Ya Allah. Jadi sedekahin apa yang ada. Jadi karena sangu akhirat itu mesti lebih banyak kita persiapkan daripada sangu dunia. Karena kalau sangu dunia kita kurang uang, masih ada tempat minjam.
Kurang beras, masih ada saudara tempat kita minta. Kurang makanan, masih banyak makanan dari saudara dan tetangga kita. Pun meskipun tidak diminta, kita juga dapat. Tapi kalau di akhirat, tidak ada istilah orang mengambil pahala dari orang lain. Kecuali orang yang pernah menzolimi saudaranya di dunia, yang belum pernah dibalas kezoliman itu selama hidupnya, maka di akhirat pahala ibadahnya dipindah oleh Allah kepada orang yang dia zolimi. Kan bangkrut. Udah bekal kurang, udah begitu, sampai di akhirat bekalnya diambil. Oh, lacur tuh Ibu. Makanya kalau hidup ini, sering tiang sampaikan kan, kalau hidup ini ukurannya kita seperti orang yang mendaki gunung. Ketika kita mendaki gunung, kita banyak dengan teman-teman kita, rombongan kita. Maka di tengah perjalanan, jangan pelit. Maka gunakan apa sangu yang kita punya untuk kita berikan ke teman-teman kita. Kenapa? Karena mereka juga pasti punya sangu yang sama dengan kita. Tidak apa-apa sangu kita dipakai oleh mereka. Karena kalau sangu kita udah habis dipakai oleh mereka, kita saat turun ringan, saat berjalan pun juga ringan. Kenapa? Bekalnya udah kepake semua. Dan kalau kita sama teman-teman satu rombongan yang masih bekalnya, yang kita makan mana? Bekal yang dibawa oleh mereka pun juga milik kita bersama. Kenapa? Karena kita udah nyumbangin sesuatu yang sama untuk mereka. Kira-kira tebeng deh itamangan milu. Tebeng. Karena satu rombongan. Karena sangu kita pun juga udah habis dimakan oleh mereka. Kita udah ringan hidupnya, tinggal apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Maka pantas Allah sebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baikmu itu adalah untuk dirimu. Kalau kita pemurah, Allah murahkan hati orang untuk kita. Ibarat yang tadi, pelungguh mendaki, sangu kita udah kita sumbangkan kepada teman-teman rombongan kita. Maka mestinya dikala mereka akan memasak makanan mereka, pun juga itu bagian daripada kita, karena kita udah meninggalkan kebaikan untuk mereka. Dan kita yang udah habis bekalnya ini santai. Itulah orang cerdas. Rela dia habiskan apa yang dia punya untuk saudaranya, untuk meringankan bebannya, dan tentunya kebaikan pun akan beralih kepada mereka. Kenapa? Karena dia udah nyumbangin kebaikan. Begitulah hidup ini. Kalau kita pelit, orang juga pelit. Ibu, lamun de pelit, arak unin dengan berdoa bagus. Dara, itulah jadi buah bibir di mana-mana. Bahkan setiap liwat, Cina bedeng dia. Mun wakana Cina bedeng jo la ilaha illallah. Apalagi lamun paku Belanda no. Amun paku Belanda je wah den baut pengok-pengok wah. Paku Belanda. Nah, itu kalau orang berdoa, minimal yang pertama Allah berikan bagi mereka pengampunan dari segala dosa. Atau yang kedua, wa imma khairun yu'ajjilu lahu. Yang kedua, orang yang berdoa itu imma Allah berikan bagi mereka kebaikan sebagai ganjaran dari doa-doanya. Angka ya Allah jamaah, kita yang kita butuhkan itu ketika memiliki keturunan yang soleh yang bisa mendoakan kita. Apalagi lamun kita sudah tua, anak-anak dan cucu kita tahu ngapal zikir, ngapal doa. Ukuran kesolehan orang dulu beda dengan kita sekarang.
Lamun ukuran kesolehan kalau orang tua kita dulu, pertama lamun tahu mimpin zikir. Oh, itu sudah luar biasa. Kalau kita sudah bisa mimpin zikir, bisa mimpin yasin, bisa mimpin doa untuk orang yang meninggal dunia, bisa mandikan janazah, bisa mengkafani janazah, bisa jadi imam solat janazah. Wah tepiak kiai wasi dengan doa lain. Terus pulang kita ngaji dapat berkat. Apa berkatnya? Diberikan anak gurunya. Oh demen tuh. Kamu dengan lain. Kenapa? Karena ukuran kesolehan orang-orang dulu meskipun sederhana, tapi akhlak yang ditanamkan lebih mulia terlebih dahulu. Maka kan, coba kalau anak sekarang, wah sarjana, zikir selesai sholat pun tidak bisa. Baca surat Al-Ma'un benden ini tutuk-tutuk. Baca ayat pun juga enggak selesai. Apalagi ngedoain orang yang sudah meninggal dunia. Rugi, Bu. Lamun tawah mati, Bu. Saya jadi doa entah. Kalau tidak anak-anak kita. Kalau tidak keturunan kita. Mereka adalah qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dengan berkat doanya. Yang ketiga, wa imma khairu yuddakharu lahu. Ataukah yang ketiga Allah berikan bagi mereka, yaitu kebaikannya sebagai simpanan mereka untuk Allah akan berikan ganjaran bagi mereka nanti di yaumil akhir. Makanya banyak berdoa. Simpan doa-doa kita, tabung doa-doa kita. Ibarat kita nabung doa. Jangan pernah minta permohonan untuk segera dikabulkan oleh Tuhan. Karena doa kita kalau tidak dikabulkan di dunia, pasti dikabulkan oleh Allah nanti di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada'u Allah taala yaghdab alaih." Nabi bersabda, barang siapa yang tidak ada permohonan kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Itu ibarat orang sombong. Makanya kalau sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung nyunjut, hilang keberkahannya. Maka minimal doa atau mohon ampun, istighfar atau zikir, agar ada yang kita andelin. Ya Bu ya. Minimal selesai sembahyang no zikir. Apa yang perlu gue zikirkan? Apa saja dizikirkan silahkan. Apapun yang perlu gue yakini tetap zikirkan. Karena itu adalah sebagai penyambung hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa itu adalah suatu kemaksiatan. Orang yang tak pernah berdoa dihukumkan dia sebagai orang yang sombong. Kayak orang yang sudah enggak butuh sama Tuhan. Andaikan kalau kita tidak menyembah Allah, kira-kira rugi tidak Allah Ta'ala Bu? Tidak. Andaikan lamun tendek sembahyang, apakah Allah rugi? Tidak. Kalaupun kita tidak berzakat, apa Allah bangkrut? Tidak. Kalau kita tidak bayar pajak, ini bangkrut negara? Bisa bangkrut kalau rakyat tidak bayar pajak. Tapi kalau seorang hamba tidak berzakat, Allah takkan pernah bangkrut. Karena rizki itu dia yang atur, segala sesuatu dia yang beri. Makanya doa yang kita sampaikan kepada Allah itu adalah silah, penyambung. Apa yang dia sambungkan adalah hatinya seorang hamba. Wusilal habibu ilal habib, adalah penyambung hubungan kekasih dengan kekasihnya. Apa? Yaitu doa. Maka minimal segala sesuatu doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Kita minta kepada Allah itu agar diperbaiki amal kita, agar jiwa kita tetap ingat sama Tuhan, dan amal kita menjadi amal yang terbaik. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayah Bapak Ibu nggih. Allah bimbing kita dengan istiqomah hingga di akhir hayat kita Allah membimbing kita mendapatkan radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam da'watul mazlum mustajabatun. Nabi bersabda bahwa doa orang-orang yang terzolimi itu diijabah oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali meremehkan doa orang yang terzolimi, orang yang terhina, meskipun dia orang kafir, meskipun dia orang non muslim. Kalau mereka dizolimi, doanya pun juga diijabah oleh Allah. Allah berikan kesempatan bagi mereka. Itulah adilnya Allah. Maka tidak boleh kita menzolimi sesama kita. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Karena sesungguhnya doa orang terzolimi itu langsung bisa menembus kepada arsy Allah. Bisa menghancurkan al-ghamam, bisa menghancurkan awan-awan yang hitam. Jadi kalaupun diibaratkan, kalaupun misalkan di langit itu ada awan hitam tebal, itu bisa dihancurkan dengan doa orang yang terzolimi. Jadi tembus langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Allah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Maka Allah menjawab doa orang-orang yang terzolimi, wa izzati wa jalali, dengan berkat keagunganku dan berkat ketinggianku, kata Allah, la ansurannaka, maka aku akan menolongmu walau ba'da hinin, meskipun setelah apapun yang terjadi. Jadi doa-doa orang yang terzolimi pun dikabul oleh Allah. Makanya doa paling baik orang tua adalah mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Doa terbaik seorang anak adalah mendoakan orang tuanya. Nah, kewajiban kita sebagai seorang anak, doain orang tua kita. Karena tidak ada artinya doa seorang anak yang ketika dalam permohonannya itu tidak ada doa untuk ibu bapaknya. Mental doa kita. Doa anak yang tidak mendoakan orang tuanya. Dan ibu-ibu, doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Berembe-rembe kesakit tangan dijari dengan toa dendek doa yang silenge jok anak jarin ibu. Nggih, dendek sekali-kali. Meskipun misalkan pelungguh tidak berdoa mendoakan keburukan kepada anaknya, tapi sekedar hatinya kecewa di hati orang tua, itu sudah doa untuk anaknya. Makanya dahsyat doa orang tua itu. Dahsyat. Tiang, serepot-repot tiang, misal lagi ngaji, lagi ceramah marak niki, ada telepon dari ibu tiang, selalu tiang angkat meskipun lagi ngaji. Cuma dia dengar suara tiang, oh dimatikan. Tapi nanti selesai kajian, pasti tiang telepon orang tua tiang. Kenapa? Berkah doa ibu bapak. Pasti tiang telepon. Kenapa? Karena satu kata doa seorang ibu kepada anaknya, itu seperti doa para nabi kepada umatnya. Ya Allah, cuma dekat assalamualaikum nak Tuhan. Waalaikumsalam. Sehat anak? Alhamdulillah. Umi sehat. Oh, mudah-mudahan murah rezeki anakku deh. Sehat, tetap kuat iman, tetap ngajar tipak kebaikan. Itu kan sudah doa luar biasa. Apalagi kalau orang tua fokuskan doa kita. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau masih kita punya orang tua, bahagiakan mereka. Merekalah azimat kita. Banyak kita salah mencari azimat, minta azimat jok dukun,
minta azimat untuk ini, padahal azimat terbesar adalah doa ibu bapak. Silahkan muliakan orang lain, tapi tetap lebih tinggi muliakan ibu dan ayah kita. Karena mereka adalah yang sama kekuatan doanya dengan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat jasa orang tua kita. Sepintar-pintar terjadi anak, tetap pinteran orang tua kita. Sealim-alim kita sebagai anak, tetap lebih alim orang tua kita. Kenapa? Jasa mereka yang nyekolahkan kita. Jasa mereka yang membesarkan kita, baru kita bisa dapat apa. Kita doakan ibu dan ayah kita, mudah-mudahan kalau masih hidup Allah sehatkan, Allah berkahi, Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rizkinya. Dan kalaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.